sebenarnya awalnya itu ingin jadi pelukis, ingin jadi pelukis. Tetapi karena bapak kuliah di IKIP, ya, IKIP kan keguruan di Padang ya, akhirnya ya untuk menjadi seorang guru. Dan ternyata bapak punya bakat jadi guru juga gitu. Bayan berarti cahaya. Terik matahari yang terang benderang serasa terus memancarkan bayan untuk dunia. Tetapi dunia juga membutuhkan yang tak kalah terang dari sang surya. Ini bayan, ini kisah tentang bagaimana cahaya terlukiskan. Perkenalkan, nama saya Dasril SPD MDS gelarnya. Mengajar di SMK Negeri 4 dari tahun 94 akhir sampai sekarang. Surabaya. Menjadi seorang guru berarti siap untuk berbagi ilmu kepada orang banyak. Siap untuk menghadapi segala suka ataupun duka. Sebenarnya sulit atau tidak untuk menjadi seorang Sebenarnya guru? mengajar tuh nggak sulit gitu. Ya, cuman kita sebagai seorang guru tentu harus mengevaluasi terus ya perjalanan proses pendidikan yang kita lakukan sebagai seorang guru. Memang dari awalnya jadi guru, kadang-kadang kita menggebu-gebu ingin mengajar dengan baik. Tetapi dalam perjalanan waktu, yang menggebu-gebu keinginan-keinginan seperti itu kadang-kadang nggak tercapai. Memang nawaitunya kalau menjadi seorang guru ingin apa yang kita ajarkan ke anak itu bisa terserap oleh anak dengan baik. Itu tujuannya. Tapi ya karena anak-anak itu berlatar belakang dari berbagai macam ya, berbagai macam suku, berbagai macam keluarga, memang di situ tantangan untuk menjadi seorang guru. Jadi pendekatan ke anak-anak itu juga harus berbeda gitu, nggak bisa kita samakan. Itu yang Bapak rasakan ya. Jadi berjalan terus menjadi seorang guru gitu. Kita banyak menemukan ternyata kalau saya memakai metode ini nggak bisa. Akhirnya ketemu di situ ya, baru dapat enaknya. Tapi dari awal sebenarnya di guru enak-enak aja gitu. Seketika berhadapan dengan anak-anak bermasalah yang nggak gampang diatur gitu kan, berat kan. Nah di situ beratnya karena kita punya keinginan dan niat tadi, anak-anak ini harus bisa saya atur, harus bisa saya tunjukkan menjadi orang baik gitu kan. Tapi dalam pencapaiannya kadang-kadang nggak tercapai. Di situ sebagai seorang guru stresnya, tapi ada yang ngimbangin gitu, karena dalam kelas itu banyak anak ya kan, minimal itu 20 anak dari dulu. Sekarang kan udah 36 satu kelas. Jadi ada anak yang bisa menghibur, ada anak yang bisa nyakitin, dia imbang. Menjadi guru di jurusan Desain Komunikasi Visual di sebuah SMK di Pekanbaru. Beliau juga belajar tentang arti menghadapi siswanya. Terbiasa selama 24 tahun menghadapi anak yang susah diatur. Membuat ia memiliki cara tersendiri dalam mendidik siswanya. Tentang cara ia mengajar dan tentang cara ia mengerti setiap anak yang diajarnya. Ada banyak guru yang dulu pernah kejadian, ada banyak guru yang marah-marah ke seseorang ya, ke seorang siswa yang kerjanya di sekolah itu tidur aja, baru masuk udah tidur. Kalau bapak kan nggak marah kenapa dia tidur, tapi yang bapak lakukan itu adalah pendekatan kenapa dia kok tidur. Ternyata luar biasa, ternyata dia bantu orang tuanya, memang nggak ada lagi tulang punggung dari orang tuanya, anak satu-satunya laki-laki, harus membantu orang tuanya sampai jam 2 malam. Bangun pagi lagi kan berat. Itu ya, hal seperti itulah contohnya ya. Jadi kalau ada anak bermasalah, memang pendekatan itu kita lihat secara psikologisnya anak ini seperti apa sih kondisinya di rumah. Nah dengan seperti itu pendekatan kita beda, ya kan? Ketika kita tahu masalahnya, kita bisa menyelesaikan dengan baik, nggak melulu marah aja ke anak gitu kan. Nah, itu yang bapak lakukan kalau menghadapi anak-anak yang bermasalah.
Walau sekian lama menjabat menjadi guru, ternyata ada cita-cita lama yang dahulu ia impikan. Ia dianugerahi bakat melukis sejak kecil. Hal ini membuatnya terus tertarik di bidang seni rupa ini. Namun, bukannya meninggalkan salah satunya, ia memutuskan untuk mengimbangi keduanya. Bapak dari kecil itu memang dianugerahi Tuhan bakat ya. Bapak suka melukis gitu. Kalau dulu kan Bapak nggak tahu apa namanya melukis atau apa gitu. Penting suka coret-coret. Itu dari kecil. Nah, setelah melakukan proses pendidikan SD, SMP gitu kan, baru tahu guru juga mengatakan kalau Bapak itu punya bakat melukis. Nah, dengan bakat itu guru-guru mengarahkan Bapak untuk menjadi seorang pelukis. Ya, untuk mencapai itu ya sekolah lukis, sekolah SMSR, kuliah seni rupa gitu. Jadi seperti yang ditanyakan tadi, sebenarnya awalnya itu ingin jadi pelukis. Tetapi karena Bapak kuliah di IKIP, ya, IKIP kan keguruan, kadang ya, akhirnya ya untuk menjadi seorang guru. Dan ternyata Bapak punya bakat jadi guru juga gitu. Nah, akhirnya tamat Bapak 93 di IKIP Padang, nggak langsung jadi guru. Bapak jual, dagang dulu karena orang tua dari keluarga pedagang. Bapak berenam bersaudara, semua itu berdagang gitu. Jadi Bapak waktu itu karena kuliah IKIP, orang tua Bapak bilang, tuh kamu kuliah IKIP, nah sekarang udah tamat, itu ada buka lowongan jadi guru, kamu harus jadi guru gitu. Akhirnya coba melamar menjadi guru ke Pekanbaru. Alhamdulillah lulus gitu. Lulus jadi guru tahun 94 akhir ya. Itu ceritanya. Bakat melukis yang ia punya ini membuatnya berinisiatif untuk membangun sebuah sanggar lukis. Hal ini tentu juga membuatnya tak jauh dari kata guru. Dengan mengajar melukis di sanggarnya, ia tetap membagikan ilmu pada orang di sekitarnya. Enggak meninggalkan. Gini, ya tahun 93 melamar jadi guru, lulus ya. Tapi kan keinginan sebenarnya jadi pelukis gitu. Tapi memang ada kondisi yang mengatur Bapak ya, mungkin dari yang di atas ya, mengatur Bapak untuk tidak menghilangkan melukisnya. Di berjalannya Bapak menjadi seorang guru di SMK Negeri 4 tahun 97 kalau nggak salah ya. 95 kan Bapak jadi guru, tahun 7 itu ada pameran lukis yang dilaksanakan di MTQ. Di MTQ sekarang itu di Jalan Sudirman ya. Nah, situ Bapak ada lukisan-lukisan Bapak pajangkan di situ. Nah, waktu pameran itu ada masyarakat yang suka dengan karya Bapak dan ada orang Chevron yang suka dengan karya Bapak. Akhirnya dia minta belajar. Nah, di situ mulai kepikir bagi Bapak untuk tidak meninggalkan lukis, untuk tetap melukis. Nah, ya berjalan waktu tahun 98 karena pameran di MTQ itu ada ternyata salah seorang GM hotel di Pekanbaru yang melihat karya Bapak dan dia ingin ketemu dengan Bapak. Akhirnya singkat cerita dia ketemu dengan Bapak, menawarkan Bapak untuk mengontrak Bapak untuk melukis di hotelnya. Ya nggak gampang Bapak menerima untuk melukis di hotel gitu, karena kondisinya waktu itu Bapak ragu gitu. Di hotel itu ya perasaan ya nggak mungkin lah saya melukis di hotel. Tapi karena permintaan dari hotel itu terlalu kuat, kenapa kamu nggak mau? Kan kamu dibayar gitu. Akhirnya iya butuh uang, siapa nggak butuh uang ya. Akhirnya Bapak coba, ternyata berjalan baik di situ. Salah satu hotel di Pekanbaru. Nah, disitulah melukisnya berkembang dengan baik. Kenapa melukis di hotel? Ada orang minta belajar melukis, ada orang minta lukisan, dan lukisan Bapak dibeli orang Singapura yang menginap di hotel, sama orang Malaysia, sama orang-orang luar paling banyak. Sangat minim sekali kalau orang Riau gitu. Nah, dari situ jadi diatur oleh Tuhan kan, kamu melukisnya jangan hilang gitu, mengajarnya tetap gitu kan. Jadi dua-duanya berjalan gitu. Kalau seandainya nggak
nggak dikontrak di hotel, Terus? apa rasa melukis itu bisa hilang. Hmm. Nah kalau apa insya Allah sampai sekarang masih melukis. Memutuskan untuk mendirikan sebuah sanggar lukis bagi membuat jalan baru di kehidupannya. Selain dapat menjalankan hobinya, ia juga dapat menjalankan kenyamanan barunya, yaitu menjadi seorang guru. Dari diri bapak tuh memang suka melukis gitu ya, memang suka melukis. Jadi salah satu penyebab melukis nggak berhenti, bapak dari dikontrak di hotel dulu melukis selama sekian tahun. Karena banyaknya orang minta belajar sama bapak, akhirnya bapak dengan orang hotel itu berwacana untuk membuka sebuah sanggar lukis di hotel itu. Tapi karena hotel itu dikontrak sama orang, ruang-ruangnya nggak jadi dikontrak orang, jadi nggak jadi buka sanggar di situ. Akhirnya bapak keluar buka sanggar sendiri di luar, buka sanggar di luar sampai sekarang masih ada, bapak pertahankan gitu ya. Walaupun kondisi sekarang nggak terus sehat, tapi masa kemasan dulu tahun 2000-an lah ya, tahun 2000-an sampai 2010-an lah ya, itu masa-masa kejayaan Sanggar Farainka. Sampai Pak punya murid itu hampir 400 orang. Bapak menampung di sanggar itu dari mulai TK, SD, SMP sampai orang tua. Orang tua yang mau pensiun, mau belajar melukis, ngisi kekosongannya kan asik juga gitu. Nanti apa-apa ajak pameran. Nah, bisa belajar di sanggar, ngajar juga gitu. Di sekolah ngajar juga. Cuma kan materinya beda. Kalau di sanggar karena banyak beda usia, pendekatannya beda-beda. Kalau di sekolah kan bapak ngajar di SMK ini kan kalau satu kelas ya kelasnya sama gitu, di kelas yang sama gitu. Dan metodenya di sini kan desain bapak ngajar DKP. Ini kalau kalau alirannya namanya semi ekspresif, ekspresionisme sebenarnya, karena caranya kan dengan cepat. Kalau melukis realis kan betul-betul real, kalau ini enggak. Sebenarnya masalahnya bukan masalah capeknya, tapi bapak pernah mau berhenti loh. Bapak pernah mau berhenti menjadi seorang guru tahun 98. 98 bapak kan masuk 95 tuh SK-nya keluar kan. 98 bapak pulang, bapak dari Sumatera Barat ya asalnya, dari Padang. Pulang ke Padang. Udah nyampe di Padang nggak balik-balik lagi ke sini. Orang tua bapak nanya, "Kenapa nggak balik? Kan ngajar." Bapak bilang sama orang tua, "Ngajarnya udah berakhir gitu. Saya berhenti jadi PNS, saya berhenti jadi guru." Jadi guru itu tahun itu tuh gaji guru sebulan itu 80.000 Per bulan? bayangkan, Per bulan? 80.000 ya nggak bisa beli apa-apa. Dan permasalahan yang paling mendasar itu pas bapak pulang lebaran, abang bapak ngasih emak duit, adik ngasih emak duit, bapak apa yang mau dikasih kan. Jadi rasanya hati itu hibah gitu kan, saya nggak bisa ngasih, padahal saya udah dikuliahkan, berhasil jadi guru tapi nggak bisa ngasih, malah minta gitu kan. Nah, dengan kondisi itu bapak nggak terima gitu. Tapi alhamdulillah melukis jalan sampai sekarang, menjadi guru sampai sekarang. Mudah-mudahan izin Allah bapak bisa pensiun di SMK Negeri 4 itu. Karena selesai bapak pendidikan S2 diminta pindah ke, ada yang minta pindah ke Padang, ada yang mau dipindahkan ke dinas, bapak nggak mau karena udah enak jadi guru gitu. Dengan kondisi nyaman, dengan kondisi ya rasanya enak menghadapi manusia daripada menghadapi benda mati. Harapan serta doa untuk orang-orang yang dididiknya tentu tak lupa ia ucapkan. Kesenangan guru itu tentu adalah kesenangan muridnya, dan suksesnya guru tentu juga suksesnya para muridnya. Kalau harapan dari seorang guru ke anak-anaknya yang diajarin, ya tentu sukses ya, anak-anaknya sukses. Ya itulah yang selalu diinginkan oleh seorang guru. Kebahagiaan yang luar biasa ketika bertemu dengan anak-anak sukses gitu ya, kada tamat sukses. Tapi bapak sampaikan bahwa untuk mencapai sukses itu bukanlah upaya dari
guru secara personalnya gitu. Ya kan, karena yang membuat sukses itu banyak hal. Ya proses pendidikan di sekolah juga dengan memberikan ilmu-ilmu yang memang bisa dipakai untuk kehidupan dia gitu ya. Melatih mental di sekolah juga, guru juga berperan. Tapi ada lingkungan sekolah, ada lingkungan playground sehari-hari, dan ada keluarga di rumah. Nah kalau itu bersinergi gitu kan, itu sebenarnya yang menciptakan anak itu sukses gitu ya, bukan guru saja. Kalau guru itu tadi orang tua di sekolah. Jadi kalau tanyakan tentang harapan kepada anak-anak itu, anak harus sukses, menjadi orang sukses gitu. Bahasa umumnya menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa gitu.